Pemirsa, sudah lebih dari sepekan ini cabai merah terus menjadi pembicaraan karena harganya melejit. Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, cabai merah kering dengan kualitas baik saat ini dijual seharga Rp250.000 per kilogram. Harga cabai merah kering dan bawang merah di pasar tradisional Belai Hari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan seperti tidak terkendali. Dua jenis bumbu dapur ini melonjak mengikuti harga cabai rawit dan sejumlah sayuran. Di Banjarmasin, cabai merah kering dijual seharga Rp200.000 per kilogramnya. Namun di kota Belai Hari, cabai merah kering dijual seharga Rp250.000 per kilogram. Itu pun jumlahnya terbatas. Padahal sebelumnya cabai merah kering kualitas bagus hanya dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara bawang merah kualitas bagus dijual seharga Rp70.000 per kilogram. Untuk per kilonya 250, tapi ada juga yang murah, yang kualitasnya nomor 3. Berapa itu? 100-an. Karena mahal, pembeli begaku terpaksa membeli cabai merah kering dengan kualitas yang kurang seharga Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai merah kering kualitas jelek dijual hanya seharga Rp40.000 per kilogramnya. Kemarin itu sampai 250? 250. Ini kan super, tapi yang super. Salah seorang pemasok bawang merah memperkirakan harga akan turun bulan Juli mendatang menyusul panen raya di Bima. Ini datang dari Bima, Sulawesi. Untuk saat ini harga eceran bawang berapa? Harga eceran yang paling besar tuh 66. Yang paling besar. Ya. Paling besar. Kalau yang sedang ya 45. 45. Ya. Kenaikan cabai dan bawang merah menambah panjang daftar harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan menyusul cabai rawit, tomat, telur ayam, dan sejumlah sayuran lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang kedua, ini yang hubungannya dengan rakyat kecil, masalah TDL, tarif dasar listrik. Ya. Yang sekarang ini saya memakai yang 900, itu sudah 300 lebih. Nah, kan dulu beda, waktu ini sampai cuma 50.000, 60.000 ya. Sorry 300. Ini mungkin bagi, maaf ya, ini kalau ada yang guru honorer, itu kadang-kadang masih ada yang sebulannya 300.000. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang bayangkan saja kalau listriknya saja sudah segitu, nah bagaimana itu untuk kehidupan selanjutnya itu? Ini harus dipikirkan bukan orang-orang yang sudah gajinya besar ya, tapi juga yang gajinya kecil. Kemudian yang ketiga ini masalah UMR juga ini belum merata, terutama di daerah itu kan UMR masih di bawah normal ya. Kemudian yang kelima itu ya masalah PHK yang terus menerus ya. Jadi pengangguran itu terus bertambah ya. Ini menjadi beban yang luar biasa. Sehingga banyak berita-berita yang sudah ada yang bunuh diri segala macam, ini kan luar biasa itu. Kemudian yang keenam ini masalah korupsi yang telah merasuk dan merusak ya, hampir ke semua lapisan, dan ini tidak terkendali korupsi ini, dan ternyata penanganannya itu luar biasa lambatnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh ya, nah ini masalah bagaimana keberpihakan ya, lembaga-lembaga tinggi negara ya, MPR, DPR, MK, KPK, itu justru sepertinya mereka lebih mengutamakan oligarki daripada membela rakyat atau kebenaran seperti itu. Kemudian yang ke-8 ya, ini ada kesan bahwa di rezim Jokowi ini ya, rakyat sepertinya sengaja dimiskinkan. Ya. Ini kalau menurut Faisal Basri itu ya, bahwa rakyat ini kenapa supaya miskin? Supaya bisa dibodohi, supaya bisa dibohongi ya. Mudah dibodohi, mudah dibohongi gitu. Kalau miskin itu kan dengan iming-iming uang sedikit saja sudah menerima gitu ya. Yang ke-9 ya. Nah ini yang kemarin saya dengar dari Rocky Gerung, petani sawit sekarang itu sedang histeris nangis sampai ada yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena harga sawit anjlok. Padahal harga minyak sekarang tidak turun-turun, ya. Kalaupun turun tidak begitu signifikan itu. Kemudian harga tadi yang disebut harga kebutuhan pokok. Ya. Nah, ini kalau kita ke pasar kaget, ya. Kita bawa uang 100.000 yang dulu mah bisa bermacam-macam, ya. Sekarang luar biasa, ya. Tadi ya dari mulai bawang merah, cabai merah, kemudian cengek segala macam ya. Itu harganya luar biasa seperti itu. Kemudian yang ke-11 itu harga minyak goreng, ya. Ternyata saya lihat di ini. Ya,
turunnya sedikit banget itu, ya. Berkisaran masih 40.000 yang 2 liter, yang 1 liter sekitar 20.000 gitu. Gas LPG, ini gas LPG ternyata naik juga gitu. Bahkan negara-negara yang 3 kilogram ini negara-negara mau subsidi mau dicabut, ini mengerikan itu, ya. Nah, yang 12 kilo aja yang tadi 120 sekarang udah 200.000, ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga ini tadi ya persoalan hukum, ya, persoalan hukum yang seolah-olah ini menjadi bahan permainan sajalah. Ya ini ya kita tahulah kalau ada laporan-laporan dari umat Islam, ya, tidak pernah diproses. Tapi kalau mereka melaporkan umat Islam, mereka begitu cepat diproses seperti itu. Kemudian yang ke-14 itu, ya, nah ini karena aparat kepolisian di dalam menangani masalah orang yang demo ini kadang berbeda. Kalau yang demo itu pendukung rezim itu, mereka bahkan bukan saja dibiarkan, bahkan difasilitasi, ya. Tapi kalau yang demo itu mengkritik pemerintah, ya perlakuan mereka itu kadang-kadang kurang manusiawi seperti itu, ya. Yang ke-15, ya, ini penistaan agama, ya, penistaan agama di rezim ini betul-betul luar biasa, ya. Sudah terlalu lah seperti itu, ya. Kemudian yang ke-16 masalah diskriminasi, ya, persekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama, ya. Ini sudah bukan rahasia lagi, ya. Yang ke-17 demikian juga kepada para aktivis Islam, ya, ini seolah-olah dibungkam, ya. Ke-18 ini pembelahan bangsa di rezim ini itu begitu menyolok, ya, seolah-olah memang sengaja dibuat dikotomi, ya, oh ini kelompok ini seperti itu, ya. Ke-19 ini masalah terjadinya disparitas dan kesenjangan sosial yang luar biasa, ya. Atau lihat tadi, ya, kalau di bawah itu banyak yang PHK, banyak yang gajinya kecil, sementara di atas luar biasa, gajinya itu naik terus, sehingga ini terjadi kesenjangan yang luar biasa, ya. Kemudian yang ke-20 ini perlakuan juga terhadap pesantren-pesantren, ya. Mereka itu istigmakan melahirkan teroris, ya. Ini stigma yang ini sebenarnya stigma yang disengaja seperti itu. Kemudian yang ke-21 itu dibiarkannya paham-paham yang sebenarnya yang dulu itu sudah disesatkan oleh MUI, tapi sekarang justru malah dihidupkan kembali, ya. Sudah dinyatakan sesat oleh MUI. Dulu waktu zaman sebelumnya itu zaman baru dia dinyatakan sesat, ya. Tapi sekarang justru dihidupkan lagi. Bahkan ada kemarin itu ada agama Baha'i segala macam, ya, Syiah, Ahmadiyah segala macam itu. Nah, jadi masalah ini sebenarnya bukan masalah ekonomi saja, ya, yang membuat antipati masyarakat terhadap rezim ini, tetapi istilahnya itu multidimensi, multisektoral seperti itu. Ya, multidimensi tentu ini akan sama kejadiannya di resesi 97-98. Iya. Dan dari 21 yang disampaikan barusan oleh Pak Solihin, ternyata rasanya sih masih banyak gitu. Saya pernah menyebutkan sampai 55. Pernah menyebut sampai 55, tapi 21 juga udah. Bahkan dari 55 pun kalau di breakdown lagi bisa nambah lagi. Ini terkait dengan hutang dan kenaikan harga barang juga saya dapat berita yang menarik itu kemarin, Pak. Jokowi, judulnya gitu, Pak. Jokowi berhasil menurunkan utang ke Cina. Dari sekian persen ke sekian persen. Jokowi berhasil menurunkan utang ke negara apa lagi lah, sekian persen ke sekian persen. Terus saya baca di bawahnya, utang terhadap Amerika nambah. Ini kan lucu, ya. Itu kan kerjaan orang-orang yang tukang utang, ya. Gali lubang tutup lubang buat ngebayar utang sana, dia ngutang ke sini. Pengaruh dolar, mungkin pengaruh kenaikan dolar. Ya. Kenaikan dolar, yuan turun mungkin. CNBC mengangkat topik itu, saya kira. Saya nggak tahu nih, dia kan termasuk media mainstream. Dia arahnya kemana sih? Kok bilangnya juga Jokowi? Kan yang bayar bukan pakai duit Jokowi. Karena utang itu kan duit negara, gitu, bukan duit. Ini disebutnya Jokowi berhasil menurunkan utang ke negeri Cina. Ada komentar, Pak Dolin atau? Itu kan biasa. Pertama memang di rezim ini senang cari sensasi, senang pencitraan, itu udah biasa itu. Yang kedua, dilihat dari substansi. Sebenarnya mereka itu tadi, kalau istilah Rizal Ramli itu bukan tutup lubang gali lubang, gali lubang tutup jurang, gitu. Gali lubang tutup jurang. Jadi yang ditutupnya jurang, galinya lubang, yang ditutupnya jurang. Nggak akan tertutup seperti itu. Kalau kita sekarang akan melihat, mendengar, membaca statement-statement yang sifatnya itulah seperti angin surga, sebenarnya itu hanya rekayasa dan manipulasi saja sebenarnya. Oke. Nah, tentu dengan berbagai kondisi yang
sedang kita hadapi saat ini, segalanya serba mahal, kita repot untuk melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kita, kepercayaan kita turun terhadap pemerintah. Nah, Pak Tarmizi barangkali bisa apa sih Pak solusi dari carut marutnya negeri ini kita hari ini? Apa yang bisa dijadikan titik harap para rakyat untuk tetap menjaga optimismenya? Ya, kalau menurut saya satu-satunya ya rezim ini dengan berjiwa besar, betul mengundurkan diri, karena dianggap tidak mampu memecahkan persoalan bangsa. Persoalan minyak goreng saja sampai hari ini tidak selesai-selesai. Malah menterinya sibuk kampanye untuk anaknya ini jadi bupati. Ya kan ini kan jadi persoalan besar. Jadi kalau memang tidak mampu ya mengundurkan diri saja. Insya Allah, walaupun kita dalam uji ini, insya Allah kita mampu kok jadi mengatasi masalah kondisi bangsa saat ini. Masalahnya kan budaya itu nggak ada di kita, Pak. Kemauan, keberanian mereka untuk mundur kalau sudah gagal itu kan nggak ada budaya di kita. Jadi kita kalau berharap seperti itu kan seperti berharap pepesan kosong. Betul. Jadi memberikan contoh yang baik. Jadi memberikan contoh yang baik. Kalau memang tidak mau mengundurkan diri, ya rakyat yang memundurkannya. Nah.